Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah dan bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kita berada di bulan yang mulia, bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ada 12 bulan yang Allah tetapkan. Dari 12 bulan ini ada yang disebut dengan bulan-bulan yang mulia, termasuk bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya. Maka ulama mengingatkan kita, orang yang beribadah di bulan Rajab, maka otomatis pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang juga perlu kita ingat sebaliknya, orang yang bermaksiat di bulan Rajab juga nanti akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu para hadirin, ya, di zaman jahiliyah pun sebelum Nabi diutus, orang-orang Arab terdahulu itu menjauhi doa-doa jelek atau mendoakan orang jelek di bulan Rajab. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini bahwasanya bulan Rajab itu bulan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang adanya pertumpahan darah apabila datang Ashhurul Hurum, termasuk bulan Rajab. Dahulu pertama kali Islam dilarang umat Islam berperang di Ashhurul Hurum, termasuk bulan Rajab ini. Tujuannya apa? Untuk memuliakan, mengagungkan bulan Rajab ini, sehingga tidak boleh ada pertumpahan darah. Tapi kemudian itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan umat Islam untuk berperang kapanpun, dimanapun, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan ada seorang ulama ini mengatakan, man qama bihurmati Rajab waffaqahu Allah bihurmati Sya'ban, waffaqahu al-qiyam bihurmati Sya'ban. Barang siapa yang menghormati bulan Rajab, maksud menghormati itu kita mengisi bulan Rajab ini untuk ibadah, untuk taat, menjauhi maksiat, ya. Maka orang yang sudah seperti itu di bulan Rajab, berusaha ibadah, berusaha amal soleh, menjauhi maksiat, maka nanti Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk dia bisa beribadah, beramal soleh, menjauhi maksiat di bulan Sya'ban. Wa man qama bihurmati Sya'ban waffaqahul qiyam bihurmati Ramadan. Dan barang siapa yang Allah sudah memberikan taufik bagi dia untuk memuliakan, menghormati bulan Sya'ban, ya tadi itu, taat, ibadah, amal soleh, menjauhi maksiat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik
untuk dia bisa beribadah, amal soleh, taat di bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan dengan taat, ibadah, amal soleh, menjauhi maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Makanya bulan Rajab ini ibarat, para hadirin, ibarat pemanasan untuk kita beribadah di bulan Ramadan nantinya. Ya. Karena kalau orang mau bertanding itu butuh pemanasan dulu. Nah, begitu pula bulan Rajab ini ibarat kita untuk mulai menambah amal kita, ketaatan kita, persiapan nanti di bulan Ramadan. Ya, kapan kita sudah membiasakan diri, kita tambah ini amal soleh, kita tambah ibadah, kita tambah sholat sunnah, kita tambah ngaji, kita tambah, ya, menjauhi maksiat lebih kita perhatikan. Maka nanti kapan sudah datang bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang banyak, sehingga nggak kaget ibadah banyak di bulan Ramadan nantinya. Tapi kalau orang mau beribadah langsung banyak di bulan Ramadan, maka yang sudah kita saksikan, paling hari pertama tarawehnya full masjidnya, hari kedua, hari ketiga, setelah jalan mungkin 5 hari sudah sepi lagi masjidnya itu. Kenapa? Karena mereka tidak biasa ibadah banyak di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah kita persiapkan diri kita mulai persiapan di bulan Rajab, kita mulai tambah sedikit-sedikit amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan nanti datang bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik, kita bisa memakmurkan bulan Rajab ini dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadikan kita beribadah taat kepada Allah di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk mempunyai perilaku yang baik, akhlak yang baik dalam semua aspek kehidupan kita. Harus akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu ibadahnya yang benar, ya. Kalau sholat berusaha khusyuk, pakaiannya dulu yang bersih, yang rapi, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Kita mau menghadap mungkin menteri atau dipanggil bupati, kadang-kadang kita pakai minyak wangi yang paling wangi, pakai baju yang paling bagus. Nggak ada, kadang-kadang beli kita berhati. Kenapa? Ingin kelihatan baik di depan bupati, kepingin kelihatan baik di depan menteri, atau mungkin di depan direktur dan lain sebagainya, ya. Lalu bagaimana kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang pertama perlu kita perhatikan akhlak yang baik. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita jaga pakaian kita bersih, kalau bisa wangi, sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kalau sudah dalam sholat, berusaha untuk khusyuk, dalam ibadah, ya. Khusyuk itu berat para hadirin, tapi harus diusahakan, harus mujahadah, ya. Harus kita usahakan kapan kita ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zikir, ketika baca Quran, kita harus akhlak, harus sopan santun, karena itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan, ya, ketika kita bermuasyarah dengan istri kita, sesuai tema kita pada siang hari ini, suami harus berusaha menjadi suami yang baik untuk istrinya. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim, kata Rasulullah. Tidaklah seseorang laki-laki itu memuliakan wanita kecuali laki-laki itu adalah orang yang mulia. Tandanya laki-laki yang mulia itu memuliakan istrinya, memuliakan wanita. Itu kata Rasulullah SAW. Sebaliknya, wa ma ahanahunna illa laim, dan tidaklah seseorang itu menghinakan wanita kecuali orang tersebut adalah orang yang hina, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah.
Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang paling baik untuk istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang terbaik untuk istriku, kata Rasulullah. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Makanya dalam sejarah bagaimana Rasulullah SAW itu membantu pekerjaan istrinya. Kadang-kadang Nabi itu juga menyiapkan jarum untuk menjahit, sandalnya dijahit sendiri kalau rusak. Itu Rasulullah SAW. Jadi bermuasyarah, hidup dengan istrinya dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Siti Aisyah mengatakan Rasul itu kalau di rumah ka'ahadina, seperti salah satu dari kita kalau sudah di rumah. Maksudnya ya bercanda, ya ngobrol, bukan orang yang ditakuti oleh keluarga sehingga keluarga takut untuk ngomong. Tidak. Kita ngomong santai sama Nabi, beliau ngajak ngomong kita ngajak ngomong Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Kalau di rumah seperti itu. Ya. Makanya pernah juga suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah, beliau itu didatangi tamu. Ketika itu beliau sedang bermain mungkin dengan anaknya, masih kecil ketika itu. Ketika itu sahabat ini diperintahkan untuk menjadi gubernur di suatu negara. Maka melihat Sayyidina Umar bercanda sama anak kecil ini, bingung ini orang. Loh Sayyidina Umar, kalau saya tidak pernah berani anak saya seperti itu, guyonan seperti itu. Lah kamu bagaimana, kata Sayyidina Umar? Kalau sudah saya masuk rumah, istri saya takut, anak saya takut, wibawa saya, nggak mungkin berani gini-gini nih, Kak Wani. Akhirnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, karena mendengar gayanya seperti itu, justru dia diturunkan dari jabatan gubernurnya. Berarti kamu orang yang tidak disukai, karena orang-orang keluarga kamu juga takut sama kamu, apalagi orang lain. Ya. Justru yang difahami oleh Sayyidina Umar seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan hendaknya kita juga berperilaku baik untuk istri kita, keluarga kita. Kadang-kadang ada orang kalau di luar rumah bisa bercanda sama temannya, tapi kalau sama istrinya, kelihatan tidak bisa diajak bercanda atau serius dengan istrinya. Itu bukan menunjukkan karakter yang baik yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi sabar atas perilaku jelek istri kita. Nabi pernah mengatakan, man sabara ala su'i khuluqi zaujatihi a'tahu Allah minal ajri mithl ma u'tiya Ayyub ala bala'ih, kata Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang sabar atas perilaku jelek istrinya, mungkin istrinya suka ngomel, gitu, banyak nuntut mungkin, tapi dia sabar menghadapi itu, maka apa kata Nabi? Orang tersebut, suami tersebut akan diberikan ganjaran sebagaimana ganjaran Nabi Ayyub ketika sabar atas cobaan yang Allah berikan kepadanya. Diberikan pahala seperti Nabi Ayyub para hadirin. Kita mungkin sudah pernah dengar bagaimana Nabi Ayyub itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit-sakit yang tidak selesai-selesai, ya, sampai ditinggal oleh orang terdekatnya. Nah, begitulah suami yang sabar menghadapi istrinya akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayyub alaihissalam. Makanya saya teringat pernah suatu ketika seseorang mau mengadu kepada Sayyidina Umar tentang perilaku jelek istrinya. Mungkin istri ini sering ngomel gitu Pak ya. Sudah mau curhat ini sama Sayyidina Umar. Ketika sudah mendekat di rumah, di pintu Sayyidina Umar, orang ini mendengar Sayyidina Umar sedang diomeli pisan oleh bojone Pak. Ya, padahal ini Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ini siapa yang tidak kenal? Beliau disebut oleh Nabi Abu Hafsin, ayahnya macan Pak. Saking beraninya, saking tegasnya. Titelnya Al-Faruq, ya. Orang yang betul-betul mengatakan hak-hak, batil adalah batil, Sayyidina Umar. Keberaniannya diakui, ya. Sebelum Islam sudah diakui keberaniannya, kehebatannya dalam berperang, ketegasannya dalam hak. Tapi subhanallah ternyata kalau sudah di rumah, ya Sayyidina Umar itu ngalah sama istrinya, sabar sama istrinya. Maka karena mendengar Sayyidina Umar yang nasibnya kurang lebih sama orang ini, nggak jadi curhat ini Pak. Keesokan harinya bertemu lagi dengan Sayyidina Umar, dan cerita, wahai Amirul Mukminin,
kemarin saya mau curhat ke rumah jenengan. Ternyata yang saya mau curhati itu ada juga di diri jenengan. Kata Sayyidina Umar, maksudnya apa? Saya mau curhat istri saya ini sering ngomel, ya. Tapi ternyata jenengannya juga seperti itu, sama istrinya juga digitukan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya hada, wahai seseorang, ya, kamu tahu Umar sekarang di posisinya seperti ini, Amirul Mukminin, ya, presidennya orang-orang Islam di zamannya, yang menyiapkan makanan saya kalau saya mau makan siapa? Ya istri jenengan, ya. Yang ngerawat anak-anak saya ketika saya pergi mungkin berperang ngurusin negara, ya istri jenengan katanya. Yang nyiapkan pakaian, yang nata rumah, ya istri jenengan, ya. Umar tidak bisa seperti ini kecuali dibantu sama istrinya Umar. Ya kapan-kapan dia melakukan seperti itu ya harus diwajari, ya. Karena kata Sayyidina Umar, kita ini bersama istri kita, begitu pula sebaliknya istri kita juga dengan kita, itu antara dua. Kapan kita istirahat dari istri kita, begitu pula istri kita kapan istirahat dari kita, antara satu. Kalau enggak dia mati duluan, ya kita yang mati. Jadi istirahatnya sudah mati. Jadi itu Sayyidina Umar mengatakan, ya kita harus kurang lebih bersama istri, saling memaafkan, ya. Karena kita menikah ini para hadirin bukan dengan malaikat, dengan manusia, dan manusia itu banyak salahnya, ya. Dan kita sebagai umat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita harus menjadi suami yang baik untuk istri kita, suami yang sabar untuk istri kita. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tentunya juga dengan mendidiknya, bukan berarti, ya, tidak mendidik. Kapan istri itu kurang baik akhlaknya, ya harus dididik. Tidak benar sholatnya, ya harus dididik. Karena itu menjadi kewajiban kita. Tapi cara mendidiknya dengan baik, dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu berhadirin, bayangkan, kadang-kadang itu lomba lari sama Siti Aisyah, bayangkan. Siti Aisyah diajak lari bareng, ya, lomba lari, romantis dengan istrinya. Kadang-kadang Siti Aisyah yang menang, kadang-kadang Rasulullah yang menang. Ya. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan mestinya seperti itu kita di rumah dengan istri kita. Ya. Menjadikan suasana yang harmonis, suasana yang baik dalam rumah tangga kita. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan itu kepada semua istrinya. Makanya Nabi mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang terbaik untuk istri-istriku. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya para hadirin, pernah ketika Rasulullah SAW menikahkan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, setelah keesokan harinya, ya, pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Keesokan harinya Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Ali, ke rumah Siti Fatimah. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, "Kaifa wajadta Fatimah ya Ali?" Wahai Ali, bagaimana kamu menemukan istrimu Fatimah ini? Istrimu Fatimah ini karakter istri yang bagaimana? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, "Ni'mal aun ala ta'atillah." Ya Rasulullah, istriku Fatimah ini sebaik-baiknya istri yang membantu aku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang baik itu selalu mengingatkan istrinya, mengingatkan suaminya untuk ibadah. Mas, jangan lupa sholat jamaah di masjid, hadir pengajian, silaturahmi, jenguk orang tuamu, ya. Minta doa sama orang tuamu, itu istri yang baik. Selalu mendorong suaminya untuk ketaatan. Itu tanda istri yang baik seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Siti Fatimah sekarang, "Ya Fatimah, kaifa wajadti Aliyan?" Wahai Fatimah, bagaimana kamu menemukan suamimu Ali? Suamimu Ali ini karakter suami yang bagaimana? Maka dijawab oleh Siti Fatimah, "Khairu ba'lin ya abata." Sebaik-baiknya suami wahai ayahku. Oleh karena itu mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga seperti Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tempat ini, Pertamina ini, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan barokahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna al-qiyam wasyam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.